cerita juga masalah-masalah terkait dengan pencalonan perizinan ya Bapak Ibu. Jadi ini saya temukan di lapangan ada 28 kasus terkait dengan perizinan. Masih ada aja ya Pak? Ada aja nih calo-calo. Jadi satu prodi bayangkan Mbak, satu prodi itu 500 juta. Wow. 500 juta. Jadi kebayang satu kampus ada 8 prodi, Mbak bisa hitung kalau prodi S3 500 juta, prodi S2 kurang lebih 400 juta, S1 300 juta. Satu perguruan tinggi mengeluarkan sekitar 2 sampai 3 miliar. Kita dengan siaga ini yang sudah di launching oleh tahun lalu oleh Pak Dirjen, itu kita ingin optimalkan. Nah, dengan siaga ini adalah semuanya transparan. Tidak ada lagi istilahnya amplop di dalam laptop. Tidak ada lagi istilahnya titipan uang pelicin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan Dikti dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Dikti Menyapa. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Sebelumnya izinkan dulu saya dan narasumber saya untuk membuka masker terlebih dahulu. Jadi program ini sudah memenuhi kriteria protokol kesehatan dan kami berdua juga sudah melaksanakan vaksinasi booster COVID-19. Jadi insya Allah aman dan tetap sehat ya. Nah, Insan Dikti kali ini saya tidak sendiri, tentunya sudah ditemani dengan seorang narasumber. Beliau merupakan seseorang yang sudah melanglang buana selama puluhan tahun di dunia pendidikan, riset, dan teknologi. Kemudian beliau juga sudah kerap menjadi pembicara di beberapa forum dan sudah menelurkan beberapa karya berbentuk buku. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Dr. Lukman STM Hum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik, sehat walafiat Mbak. Sehat-sehat ya Pak ya. Gimana puasanya, lancar Pak? Insya Allah lancar sejauh ini. Lancar, alhamdulillah. Nah, Insan Dikti Pak Lukman ini gemar berpantun. Nah, bukan Pak Lukman aja yang bisa berpantun, saya juga bisa nih. Pak Lukman, saya juga punya pantun nih sebagai pembuka. Anak kembar makan durian. Cakep gitu dong Pak. Cakep. Apa kabar Pak Lukman, pejuang pendidikan? Ketan kuah banyak manfaat. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ya, Insan Dikti di podcast Dikti Menyapa ini, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sebetulnya agak sedikit berat, tapi kita buat santai ya Pak Lukman ya. Ini untuk para mahasiswa, calon mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya wajib nonton karena akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Kita akan membahas mengenai arah kebijakan dan juga strategi Dirjen Pendidikan Tinggi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Pak Lukman. Pak Lukman saat ini sedang sibuk apa sih Pak yang menjadi fokus dari tugas dan juga pengabdian Pak Lukman di Kemendikbudristek ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi saat ini saya diemban amanah sebagai Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Ristek. Berarti bertanggung jawab untuk kurang lebih 4.500 perguruan tinggi dan kurang lebih 30.000 prodi yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana memfasilitasi, melayani perguruan tinggi yang ada di Indonesia sehingga sehat sesuai dengan standar nasional yang sudah digariskan oleh pemerintah. Baik. Nah, Pak Lukman, kita langsung saja nih ke tema kita hari ini. Sebetulnya secara garis besar seperti apa sih arah kebijakan dan strategi Dirjen Pendidikan Tinggi saat ini? Jadi arah dan strategi Dirjen Pendidikan Tinggi Riset Teknologi saat ini ada 5 arah kebijakan. Yang pertama adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Yang kedua adalah terkait dengan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah meningkatkan SDM, baik itu dosen maupun tenaga pendidik. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan tata kelola pendidikan tinggi. Yang terakhir adalah penguatan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat. Itulah yang menjadi 5 hal yang digaris besarkan strategi dan arah kebijakan oleh Kementerian, Mas Menteri maupun Pak Dirjen terkait dengan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Pak Lukman, yang pertama itu terkait meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, itu maksudnya seperti apa sih Pak Lukman? Jadi partisipasi pendidikan tinggi di sini adalah kita punya mahasiswa yang memang usia untuk pendidikan tinggi itu kurang lebih 16 sampai 23 tahun. Itu kita ingin mahasiswa yang ada saat ini itu meningkat
yang memang berpartisipasi atau berkuliah lah di pendidikan tinggi di usia-usia tersebut. Sehingga arah kebijakan dari pemerintah dalam rangkaian untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi tersebut itu bagaimana membuka peluang selebar-lebarnya terhadap kapasitas dari bangku kuliah yang ada saat ini. Nah, salah satunya adalah tadi yang paling besar saat ini adalah kita mendorong universitas terbuka itu supaya jadi pembelajar hayat. Kemudian mendorong juga adanya beasiswa terkait dengan KIPK. Nah, KIPK ini didorong supaya apa? Supaya memberikan kesempatan bagi yang tidak mampu secara finansial atau ekonomi untuk bisa terus berkuliah atau bersekolah di pendidikan tinggi yang sesuai dengan keinginan mereka. Inilah yang digariskan oleh kementerian bagaimana mahasiswa atau calon mahasiswa itu bisa bersekolah di sekolah yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Itu adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi saat ini. Beasiswa ini menarik sekali. Biasanya mahasiswa itu kalau dengar beasiswa langsung semangat gitu ya Pak ya. Ada perubahan nggak sih Pak terkait program beasiswa untuk tahun ini dan ke depan? Ya, sekarang jelas sangat berubah ya dari sisi pembiayaan. Kalau dulu mungkin keterbatasan anggaran pemerintah, itu beasiswa ulang kuliah itu di-plat semuanya sama, mau bidang teknik, bidang kedokteran, bidang sosial itu 2,4 per semester. Sekarang kan disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan SPP. Kita ada 3 kategori SPP di masing-masing perguruan tinggi grade-nya, termasuk juga living cost. Jadi nanti beasiswa itu bukan hanya beasiswa semester, tapi biaya hidupnya itu ditanggung oleh pemerintah living cost-nya. Nah, living cost juga disesuaikan. Kalau dulu adalah flat 700.000 sebulan. Kalau sekarang setiap daerah tentunya kebutuhannya juga berbeda. Nah, inilah yang harus dikejar oleh teman-teman dari seluruh Indonesia, mahasiswa itu. Ayo kita berkuliah. Kalau memang tidak ada anggaran finansial, silakan mengajukan kepada pemerintah melalui tadi jalur yang disebut dengan KIPK kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, sehingga kita sangat berharap tidak ada lagi mahasiswa yang pengangguran, tidak ada lagi yang memang harusnya kuliah tidak bisa berkuliah karena tidak ada biaya pendidikan. Yang paling penting dijaga adalah apa? Terkait dengan prestasi. Jadi yang penting adalah punya keinginan, kemudian punya kemampuan, silakan mendaftar kuliah. Masalah biaya pemerintah sudah turun tangan dalam hal ini. Asik sekali nih untuk para mahasiswa ya. Ini bukti keseriusan Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong meningkatkan mutu pendidikan, nih bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi saat ini? Oke. Kalau tadi kita berbicara masalah angka partisipasi pendidikan tinggi ya. Sekarang bagaimana berbicara meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi? Saat ini banyak perguruan tinggi di Indonesia yang tadi saya sampaikan kurang lebih ada 4.500 perguruan tinggi itu banyak yang memang belum terakreditasi. Bagaimana caranya supaya perguruan tinggi yang ada di Indonesia akreditasi bisa baik, standarnya bisa baik menuju akreditasi yang unggul. Saat ini itu yang memang harus kita dorong. Jadi yang belum terakreditasi kita akreditasi, yang sudah terakreditasi kita dorong menjadi akreditasinya unggul. Dan yang paling penting adalah mendorong juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia menjadi world class university. Itu bagaimana tuh Pak? Nah, ini yang ada proses dan tahapannya saat ini. Sehingga yang paling penting itu yang saya lihat dari data saat ini, bayangkan dari 4.500. Sekarang yang sudah ada datanya di QS itu untuk pemeringkatan perguruan tinggi itu adalah hanya 13 perguruan tinggi. Ternyata kelemahan di kita adalah apa? Saya lihat kelemahannya adalah kolaborasi riset dengan internasional, kemudian kerjasama internasional, kemudian pertukaran mahasiswa internasional. Nah, disinilah peran kita untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi menuju world class university. Nah, itu adalah tanggung jawab saya di sini dengan teman-teman di Direktorat Kelembagaan, bagaimana meningkatkan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi menuju unggul, dan bagaimana mendorong perguruan tinggi kita bisa menjadi world class dengan tadi kolaborasi riset, kemudian juga dengan pertukaran internasional tadi baik antara mahasiswa maupun juga dosen. Ini sangat penting. Sehingga apa? Sehingga yang dilihat dari world class university adalah bukan hanya pertukaran tapi adalah dampaknya. Dampaknya kalau di publikasi ada yang disebut dengan sitasi. Dampaknya juga di dalam penelitian bukan hanya menghasilkan penelitian, tapi penelitiannya digunakan secara baik di dunia internasional, termasuk juga rekognisi atau pengakuan-pengakuan karya kita di internasional. Jadi itu yang pertama terkait dengan mutu relevansi pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua juga kita ingin meningkatkan juga terkait dengan kemitraan dunia usaha dengan dunia industri. Jadi terkait dengan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, kita ada berbagai
program, ada yang disebut dengan matching fund, ada yang disebut dengan PKKM. Nah kebetulan di Direktorat saya Kelembagaan, kami saat ini mendukung yang disebut dengan program kompetisi Kampus Merdeka. Ingat ya, Mas Menteri punya yang disebut dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah ini sangat penting untuk mendorong kemandirian supaya apa? Supaya ketika mahasiswa itu lulus kerja, tidak pusing lagi kemana mereka itu akan bekerja. Yeah. Karena apa? 3 semester di luar kampus itu dipergunakan oleh mahasiswa betul-betul dekat dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah disinilah lagi-lagi peran kami bagaimana mendorong mahasiswa-mahasiswa di kita itu bisa dekat dengan dunia kampus. Oleh karena itu program kompetisi Kampus Merdeka menyiapkan anggaran kepada kampus-kampus yang memang sudah punya bibit-bibit yang baik, terutama perubahan kurikulum menuju tadi yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi, ini supaya betul-betul kita fasilitasi. Nah perubahan kurikulum ini tentunya harus mendekatkan kepada dunia industri, dunia usaha. Nah perubahan kurikulum yang tadinya klasik menjadi yang kekinian tentunya harus didorong oleh tadi dunia usaha, dunia industri. Nah disinilah peran kami. Nah saat ini kami siapkan anggaran kurang lebih kalau matching fund itu kurang lebih 1 triliun. Tapi kalau tadi PKKM itu kurang lebih 400 miliar di tahun ini kita gelontorkan. Ini sudah tahun yang kedua. Di sinilah peran tadi peningkatan mutu itu adalah menuju standar dan world class, relevansi bagaimana dunia mahasiswa bisa diterima oleh dunia industri. Okay. Itu yang disebut dengan relevansi pendidikan tinggi. Ya. Nah, sebelum kita berbicara mengenai peningkatan mutu dan relevansi, tentunya ada sejumlah perizinan yang harus dipenuhi oleh berbagai perguruan tinggi. Nah, kabarnya Dirjen Pendidikan Tinggi ini punya program baru yang bisa memungkinkan proses perizinan menjadi lebih transparan, efektif dan efisien. Itu seperti apa sih Pak Lukman? Ya, jadi perizinan ini menjadi concern kami saat ini. Terlebih kita berbagai masalah terkait dengan perizinan. Ini saya ada cerita juga masalah-masalah terkait dengan pencalonan perizinan ya Bapak Ibu. Jadi ini saya temukan di lapangan ada 28 kasus terkait dengan perizinan. Masih ada aja ya Pak? Ada aja nih calo-calo. Jadi satu prodi bayangkan Mbak, satu prodi itu 500 juta. Wow. 500 juta. Jadi kebayang satu kampus ada 8 prodi, Mbak bisa hitung kalau prodi S3 500 juta, prodi S2 kurang lebih 400 juta, S1 3 juta, satu perguruan tinggi mengeluarkan sekitar 2 sampai 3 miliar. Itu modusnya seperti apa Pak? Nah, jadi dia tuh menggunakan jasa kalau dibilang itu mungkin calo intelek, kalau bahasa kerennya konsultan lah gitu loh. Mending kalau keluar itu asli. Ini kalau keluarnya nggak asli, SK-nya palsu. Kemudian terima mahasiswanya juga disebut dengan ilegal. Yeah. Nah, jadi kenyataan-kenyataan yang ada saat ini adalah apa? Perizinan untuk terutama program studi itu tadi berbayar, ada calo-calonya. Nah, oleh karena itu kita ada beberapa marak tadi dan yang dirugikan tentunya mahasiswa. Sudah capek-capek contohnya yang terakhir di Bogor, ada 500 mahasiswa itu adalah apa? Ternyata kampusnya ilegal karena izinnya ada palsu. Nah akhirnya kan ada yang dirugikan adalah mahasiswa. Iya. Nah oleh karena itu apa sih kesulitan untuk perizinan? Itu kita berikan kemudahan. Sehingga apa? Kita punya yang namanya siaga. Siaga itu adalah bagaimana caranya semua perizinan itu kita lakukan secara transparan, efektif, cepat dan terukur. Nah kita dengan siaga ini yang sudah di launching oleh tahun lalu oleh Pak Dirjen, itu kita ingin optimalkan. Nah dengan siaga ini adalah semuanya transparan. Tidak ada lagi istilahnya amplop di dalam laptop. Tidak ada lagi istilahnya titipan, uang pelicin dan yang lain. Kita coba buka transparan. Jadi bedanya adalah apa? Perizinan kita potong jalur birokrasi yang tadinya 16 menjadi 7. Kemudian dari sisi juga biaya, tidak ada biaya sepeser pun. Dan yang paling penting adalah transparan. Nanti Mbak bisa tanya kalau masalah perizinan gak usah nanya Pak Dirjen, Pak Menteri atau saya. Tanya aja ke satpam di tempat saya, Pak izin saya udah sampai mana? Ya tinggal bisa dilihat, karena apa? Gak usah datang kemari, lihat aja di handphonenya. Nah itu sudah akan ketahuan statusnya di mana. Dan yang jelas gak perlu mengeluarkan sepeser pun biaya Mbak, gratis semua ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu. Dengan program siaga ini apa ya? Dengan program siaga ini gitu tidak ada lagi mahasiswa yang jadi korban. Betul, ya udah capek-capek daftar ternyata kampusnya ilegal. Bulan terakhir ini saya menangani ada 500 mahasiswa ya? Mbak yang kasihan itu kampusnya ilegal dan yang lain itu di Bogor ini. Kita berharap kepada masyarakat tolong dong betul-betul mengecek kembali. Kita ada namanya PDDikti. PDDikti itu bisa dicek status perguruan tingginya aktif atau tidak. Nah, ini mohon kepada teman-teman di seluruh Indonesia kalau ingin kuliah dimanapun cek data ada di pddikti.kemdikbud.go.id. Dicek dulu di situ lah, dicek dulu di websitenya perguruan tingginya ada nggak terdaftar atau tidak gitu loh. Kemudian kalau adik-adik sudah terdaftar menjadi mahasiswa, cek terdaftar nggak nama saya di perguruan tinggi X, ada nggak di situ?
Nah itulah yang harus betul-betul dicek oleh teman-teman mahasiswa sehingga tidak tertipu. Dan setiap semester itu ada trackingnya loh Mbak. Jadi kalau Mbak selama 8 semester kuliah S1, saya bisa tahu semester 2, semester 3 Mbak itu dulu seperti apa sih kuliahnya. Bahkan Mbak pun juga akhirnya telat gitu ya kuliahnya, bisa ketahuan Mbak. Semua data bisa terbuka gitu loh. Nah itu bisa terlihat lah di PD Dikti ini. Baik. Nah terkait screening akreditasi ini juga menarik ya Pak ya. Bagaimana sih sebetulnya metode screening akreditasi bagi para perguruan tinggi ini Pak saat ini? Ya, jadi ini perlu kami sampaikan. Jadi akreditasi perguruan tinggi ini ada melalui yang disebut dengan BAN, Badan Akreditasi Nasional. Nah saat ini kemarin tanggal 31 Maret sudah diluncurkan 6 LAM, namanya Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah kalau dulu akreditasi itu semuanya ditanggung oleh pemerintah, dilaksanakan oleh pemerintah. Nah sesuai dengan amanat undang-undang dan sesuai dengan peraturan menteri yang ada, itu bahwa akreditasi tidak lagi oleh Badan Akreditasi Nasional, tapi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah bagi yang sudah ada Lembaga Akreditasi Mandirinya, nanti akan akreditasi ke LAM-LAM tersebut. Sehingga apa? Sehingga prosesnya betul-betul secara komunitas. Nah pemerintah hanya berupaya untuk memfasilitasi supaya setiap program studi bisa terakreditasi sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Nah proses akreditasinya diserahkan kepada komunitas yang disebut dengan Lembaga Akreditasi Masyarakat. Itu dibentuk oleh masyarakat komunitasnya sendiri. Jadi pemerintah di sini hanya fungsinya tadi menjaga supaya perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang disebut dengan standar nasional pendidikan tinggi. Baik, Pak Lukman dan Insan Dikti, tadi kita sudah banyak berbicara soal meningkatkan mutu dan relevansi perguruan tinggi, kemudian soal perizinan. Nah, lalu bagaimana nih upaya Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu para tenaga pendidik di seluruh perguruan tinggi di tanah air ini, Pak Lukman? Ya, kalau untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik, tentunya yang paling pertama adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Itu dilakukan melalui beasiswa ya. Nah, nanti ada di Direktorat Sumber Daya, itu kebetulan bukan di direktoratnya langsung di tempat kami. Nah, Direktorat Sumber Daya itu menyiapkan beasiswa ya. Bagi calon dosen itu kita siapkan juga beasiswa. Bagi dosen yang sudah ini sampai S3 juga kita. Tidak hanya mahasiswa ya, dosen tidak juga mahasiswa, dapat dosen mahasiswa. juga dapat beasiswa. Dosen juga kita pengennya semua dosen itu S3 lah latar belakang pendidikannya. Tinggal berkompetisi lah untuk memperoleh beasiswa. Nah, beasiswa ada yang dari Kemendikbudristek, ada yang dari LPDP, bahkan dari negara-negara luar pun juga sekarang banyak memberikan beasiswa kepada para dosen tersebut. Sehingga apa? Yang ada saat ini kesedihan saya sedikit itu Mbak, ternyata yang memanfaatkannya masih terbatas. Padahal beasiswanya banyak sekali, luar biasa. Ini karena inilah sosialisasinya belum kalau sosialisasi rasanya sudah lah. Tapi kan kalau masalah beasiswa itu kan kembali kepada masing-masing dosen ya. Kita tidak bisa memaksa keinginan mereka, begitu ya. Jadi keinginan, saya yakin untuk sekarang itu meningkatkan kualitas diri gitu. Betul, yang paling penting adalah keinginan. Karena jujur Mbak, tadi terkait dengan akreditasi perguruan tinggi, akreditasi prodi, itu yang utamanya adalah kualitas SDM, terutama dosennya. Bagaimana mau akreditasi unggul atau world class, kalau dosennya sendiri ininya masih tatarannya belum S3, kemudian tadi kapabilitas dan kapasitasnya belum sesuai. Nah, oleh karena itu kita berikan penguatan kepada beasiswa dosen itu, Mbak. Baik, kemudian selanjutnya Pak Lukman, bagaimana nih upaya untuk meningkatkan riset, inovasi dan juga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia saat ini? Ya, dan alhamdulillah Mbak, kabar baiknya adalah kita saat ini kalau terkait dengan publikasi ya, output penelitian, kita sudah 5 tahun ini lumayan prestasinya meningkat di Asia Tenggara, Mbak. Itu adalah prestasi anak bangsa kita terkait dengan penelitian pengabdian masyarakat. Nah, upaya pemerintah adalah apa? Tentunya memberikan dana-dana, Mbak. Ada dana-dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terus kita gulirkan untuk para dosen. Kemudian juga tambah lagi kita ada yang disebut dengan tadi matching fund tadi. Nah, itu adalah anggaran-anggaran itu adalah berupaya untuk meningkatkan inovasi-inovasi baik para dosen maupun para mahasiswa sehingga menghasilkan karya-karya yang memang sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Itulah yang kita betul-betul ingin tekankan saat ini adalah apa? Ayo kita melakukan riset karena ingat dosen itu akan ada tridharma. Pertama adalah pengajaran, kedua adalah penelitian, ketiga adalah pengabdian masyarakat. Baik. Tidak bisa disebut dengan dosen kalau tidak melakukan dua dharma ini. Sehingga ayo ketika tidak ada anggaran, pemerintah sudah menyiapkan anggaran. Nah, tinggal lagi-lagi ini kembali lagi kepada
kemauan, bukan kemampuan ya. Saya yakin kemampuan itu bisa diasah. Tapi kalau kemauan itu ya dari masing-masing. Sehingga kembalikan lagi kepada dosennya masing-masing. Ayo berkompetisi. Nah kompetisinya dari penelitian pun juga ada skema-skemanya. Dari mulai yang skema dasar sampai skema unggulan. Nilainya pun juga mungkin dari mulai yang nilainya hanya 20 juta sampai nilai ratusan juta sampai miliaran pun juga kita keluarkan. Nah tinggal kembali lagi dilakukan secara bertahap, secara sistematis. Nah silakan mengikuti kompetisi-kompetisi yang sudah kita siapkan di masyarakat. Ya. Nah, Pak Lukman dan Insan Dikti, saya juga sempat membaca ada kabar yang menyebutkan bahwa ada suatu rancangan di mana nantinya berbagai perguruan tinggi yang saat ini sudah ada akan digabungkan atau dipangkas menjadi jumlahnya jadi lebih sedikit begitu ya Pak ya. Ini maksudnya seperti apa? Apakah nantinya beberapa perguruan tinggi akan ada yang digabung atau bahkan ada yang ditutup atau seperti apa sih Pak? Ya. Jadi tadi di awal disampaikan perguruan tinggi kita di Indonesia ini 4.500 Mbak. 4.500. Nah 4.500 itu kalau dilihat dari kesehatannya itu hanya 60% yang sehat Mbak. Sehat dalam arti? Ya sehat perguruan tingginya terakreditasi. Kemudian dari sisi jumlah mahasiswa. Nah jadi ada yang memang belum terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi atau akreditasinya juga C itu atau baik. Itu kan kurang sehat gitu ya Mbak. Yang sehat itu yang disebut kalau akreditasinya dia sudah unggul atau enggak baik sekali lah. Kalau dulu istilahnya A dan B itu minimal perguruan tinggi dikatakan sehat. Tapi ketika perguruan tingginya C atau baik kemudian apalagi belum terakreditasi, berarti standar pemenuhan standarnya adalah kurang bagus. Nah oleh karena itu adalah apa Mbak? Program kita dari 4.500 perguruan tinggi yang ada saat ini kita akan mengefisienkan. Lebih baik motonya adalah perguruan tinggi yang sedikit bisa menampung mahasiswa yang berkualitas daripada mahasiswanya banyak tapi ya itu tadi sedikit-sedikit kurang sehat itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita punya program penggabungan atau penyatuan. Jadi ada perguruan tinggi dia contohnya ada akademi, ada sekolah tinggi, kemudian kita bisa gabungkan menjadi institut atau institut sekolah tinggi kita gabungkan menjadi universitas. Sehingga itu bisa menjadi lebih sehat gitu loh perguruan tingginya. Nah, tentunya program-program ini bisa ada dorongan dari kami. Dorongannya ada dua, Mbak. Bentuknya insentif terkait dengan pendanaan dan dua adalah insentif akreditasi. Jadi contohnya pendanaan adalah apa? Ada 3 perguruan tinggi yang akan kita gabungkan. Nah nanti kita akan berikan insentif supaya mereka bisa bergabung. Nah anggaran ini untuk digunakan untuk apa? Untuk legal aspeknya. Kemudian untuk melihat valuasi yang ada di masing-masing perguruan tinggi tersebut sehingga bisa digabungkan. Kemudian nanti ada insentif yang kedua adalah insentif akreditasi. Prodi contohnya ada sama-sama prodi informatika, di prodi A kurang sehat dengan prodi B yang sudah sehat, nantinya ketika insentif akreditasi bisa menjadi sehat karena memang sudah terdorong kepada prodi yang memang ada sehat ini. Itu yang disebut dengan tadi program penyatuan ataupun juga penggabungan. Kita sangat berharap kepada teman-teman di seluruh perguruan tinggi, ayo perguruan tinggi yang memang masih terutama mahasiswanya sedikit, akreditasi kurang baik, ayo kita gabungkan, kita satukan supaya perguruan tinggi kita itu jangan banyak tapi tidak kuat. Mbak bisa lihat di Cina itu meskipun jutaan penduduknya bahkan miliaran itu perguruan tingginya sedikit. Di Amerika juga sedikit, di Indonesia saja yang memang paling banyak. Sehingga program prioritas kami dari kelembagaan adalah apa? Bukan menambah banyak perguruan tinggi, tapi lebih baik perguruan tingginya sehat dan berkualitas. Bisa menampung seluruh mahasiswa yang memang ada saat ini. Itu yang paling penting daripada banyak akhirnya jadi masalah gitu loh. Itu yang kita harapkan saat ini. Demi mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas gitu ya Betul, Pak ya. lebih berkualitas seperti itu. Itu sudah mulai dilakukan atau bagaimana Pak? Ya, kita mulai melakukan dari tahun yang lalu. Tahun ini kita progresif kembali. Nah, success story saya adalah tahun yang lalu saya di Jawa Tengah itu di Aladikti 6. Waktu saya masuk ada 257 perguruan tinggi. Nah, saat saya pindah ke Jakarta itu tinggal berkurang hanya 200 perguruan tinggi. Berarti mengurangi 57 perguruan tinggi tanpa gaduh. Nah, target saya saat ini dari 4.500 itu kita berupaya menekan kurang lebih sampai 3.500 saja lah perguruan tinggi dalam waktu 2 tahun ini. Nah ini tahun ini kita siapkan anggaran untuk penggabungan dan penyatuan dan kita dekati perguruan tingginya. Jadi bagaimana caranya kan menggabungkan dua hal yang berbeda, dua institusi yang berbeda kan ada ego di sini ya. Nah bagaimana caranya ego-ego dari masing-masing perguruan tinggi itu bisa kita gabungkan. Nah bagaimana melihatnya ya daripada tidak sehat terus terpaksa dan dipaksa. Ya enggak kebayang Mbak, kalau ada satu saya lihat di lapangan ada satu perguruan tinggi itu cuman punya 10 mahasiswa, dosennya 5.
Berarti 1 banding 2 kan nggak sehat, dari sisi cost juga nggak mungkin gitu loh. Operasional tidak tertutupi, kalau itu dipaksakan ya nggak sehat gitu loh untuknya. Dosen mau dibayar pakai apa? Belum lagi sarana prasarananya. Sehingga kalau kita gabungkan bisa menjadi lebih sehat seperti itu, Mbak. Baik, Pak Lukman, dalam mewujudkan program-program ini tentu melalui berbagai tantangan ya Pak ya. Apa tantangan yang paling menantang yang dihadapi selama ini Pak? Ya, jadi yang paling pertama adalah kita harus menguatkan dulu SDM. Jadi SDM tentunya di tempat kami kuatkan SDM-nya saat ini. Yang kedua adalah kita secara sistem itu kita belum terstruktur dan sistematis. Jadi kita juga kuatkan sistem, Mbak. Jadi di kita ini di kami mengembangkan ada 7 sistem yang baru, Mbak. Nah, sistem ini yang kita upayakan supaya transparan dan digunakan oleh publik. Jadi ya mohon maaf, untuk di tahun ini kami akan membuka berbagai rapot layanan. Kalau tadi kan Mbak berbicara layanan itu perizinan ya. Padahal bukan hanya perizinan, ada juga adalah yang disebut dengan PINDAI. Papan Informasi Pendidikan Tinggi ini adalah melihat perguruan tinggi ini kan punya standar pengajaran, standar penelitian, standar pengabdian, ada standar jumlah mahasiswa. Nah ini coba mungkin next slide lagi kalau saya boleh Ini soal akreditasi tadi. Ya ini sebelum ini mungkin saya bisa menunjukkan lagi. Nah ini jadi ini Mbak yang disebut dengan kesehatan perguruan tinggi ya. Nah ini dari ini kalau ini yang disebut dengan kesehatan program studi. Yang tidak terakreditasi ada 584, yang belum terakreditasi ada 1752. Ini kesehatan banyak program sekali studi ya, banyak sekali yang tidak sehat, sehingga bagaimana kita efisienkan. Kemudian slide sebelumnya, mohon izin, yang sebelumnya kalau kita lihat di sebelumnya, nah sebelumnya lagi, sebelumnya, nah ini Mbak, kebayang ini perguruan tinggi kita ada 4.400, kemudian adalah apa yang belum terakreditasi ada lumayan, PTS-nya ada 1.040, ini kan banyak yang belum sehat. Kemudian banyak sekali yang C. Ini totalnya ada 995. Kemudian yang baik ada 664. Nah, gimana caranya yang C, yang baik, yang tidak terakreditasi, yang belum terakreditasi kita jadikan satu deh. Nah, ini yang dari perguruan tinggi yang ada saat ini. Mungkin saya ingin tunjukkan yang tadi yang layanan. Next slide lagi yang terkait dengan layanan ya. Nah layanan kelembagaan sebelumnya dulu. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini sebelumnya kalau dilihat dari jumlah mahasiswa terhadap akreditasi ini. Jadi banyak sekali perguruan tinggi yang 4.500 mahasiswanya itu minim sekali. Satu kampus banyak di bawah 100. Universitas masa ada yang di bawah 100 kan kayaknya lucu juga. Kemudian ada akademi, adanya TK aja berapa gitu loh mahasiswa. Ini perguruan tinggi gitu loh. Nah, ini yang kita ingin tonjolkan bagaimana kategori mahasiswa dengan jumlah PT yang belum terakreditasi bisa menjadi sehat. Ini adalah fakta yang ada saat ini supaya kita langsung sehatkan. Coba kita lihat di slide berikutnya lagi. Kita lihat ini yang supaya menguatkan. Ini saya ada beberapa. Nah ini kita layanan perizinan dulu Mbak, jujur aja perizinan kita itu ada 1.200 yang tertunda tahun yang lalu. 1.200 tertunda. Nah ini karena pelayanannya dulu pakai silam kerma, itu lama. Nah lama perizinannya berbelit-belit, tidak ada kepastian. Saat ini saya ingin memberikan kepastian dengan siaga ini. Mudah-mudahan di SOP-nya kalau perlu sebulan keluarkan, kita sebulan keluarkan. Nah tapi ini saya pastikan kepada perguruan tinggi, kami punya hutang 1.200. Insya Allah bulan Maret kemarin kami sudah selesaikan hutang. Sehingga 1 April ini kita menuju ke siaga yang baru. Luar biasa ya. Seluruh hutang yang lama kita April selesaikan. Sudah rampung gitu. Mudah-mudahan April semuanya kita rampungkan. Next lagi, ini hutang-hutang baik itu terkait dengan layanan kelembagaannya. Kemudian ini penataan perguruan tinggi. Ini success story yang tadi digabungkan, Mbak. Tahun yang lalu 2021 ada kurang lebih yang digabungkan ada 36, ada yang kemudian disatukan juga. Ini kurang lebih sekitar 100-an ya tahun yang lalu itu. Sekarang kita akan tingkatkan kembali. Nah yang sudah kita berikan pendanaan, insentif tahun yang lalu ada 67 perguruan tinggi yang baru. Itu hasil gabungan dari lebih dari kurang lebih 200-an. Sehingga digabung menjadi 67 perguruan tinggi saja. Ini yang kita lebih efektif. Nah, tahun ini kita akan memasifkan untuk penggabungan dan penyatuan. Mungkin bisa lanjut slide-nya. Oke, ini kita lanjut. Nah ini yang paling penting Pak. Tadi terkait dengan indikator kinerja perguruan tinggi ini. Nah indikator kerja perguruan tinggi tadi Mbak tanya terkait dengan relevansi mutu dan ini di mana? Nah di sini adalah nanti kita harapkan mahasiswa itu poin pertama di IKU-nya adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah itu pasti dengan setiap mahasiswa betul, ya. Nah program kompetisi kampus merdeka sehingga perguruan tinggi ini diarahkan ke 8 IKU ini. Nah ini adalah 8 IKU yang mau tidak mau termasuk juga rekognisi internasional. Ini adalah menuju yang world class university ini yang ada 3 poin yang dilihat itu nanti kualitas lulusannya, kualitas SDM dosen dan pengajarnya, kemudian kualitas kurikulumnya. Nah inilah yang kami perlu tekankan adalah indikator kinerja utama di sini. Oke, mungkin bisa next lagi di
Nah ini. Nah, dana pemerintah untuk pendidikan tinggi ini maksudnya seperti apa Pak transformasinya? Jadi pemerintah itu Mas Menteri itu ada beberapa episode terkait dengan Kampus Merdeka ini. Nah ini adalah episode ke-6 untuk mendorong pendidikan tinggi itu bertransformasi. Ada 3 hal Mbak. Jadi pertama adalah melalui insentif capaian IQ untuk PTN. Nah ini untuk PTN, tapi untuk PTN dan PTS itu yang pertama tadi ada program matching fund. Yang berikutnya adalah program yang disebut dengan competitive fund. Nah kita memberikan pendanaan kepada masyarakat khususnya perguruan tinggi untuk bisa mengimplementasikan terkait dengan Kampus Merdeka. Nah ini programnya Mas Menteri yang sudah di-launching di episode yang ke-6 ya. Jadi ini mumpung teman-teman di pendidikan tinggi, ayo mumpung ini masih berjalan call for proposalnya terkait dengan PKKM, masih ada waktu sampai 28 April, silakan teman-teman men-submit proposalnya ya untuk bisa mengikuti program kompetitif fund ini PKKM 400 miliar kami siapkan anggarannya. Wajib dicatat tuh untuk PTN dan juga PTS ya Pak ya? Ya ini terutama teman-teman PTS, ayo silakan berkompetisi, berkolaborasi ya. Ini PTN, PTS silakan mengakses untuk pendanaan ini karena kemarin ada keraguan-keraguan ini Pak untuk PTN atau PTS untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Yang paling penting adalah bukan dilihat PTN PTS-nya ya. Dilihat adalah kemampuannya untuk tadi bisa menyusun proposal dengan baik, implementasi terkait dengan kurikulum Kampus Merdeka ini Pak. Seperti apa kriterianya Pak untuk berkompetisi yang tadi Bapak sebutkan? Ya, dilihat pertama dari program studinya, yang kedua adalah dari ISS-nya, International Support System-nya. Jadi sistem apa yang akan mensupport untuk kegiatan ini. Dan yang paling penting mohon ada komitmen dari perguruan tingginya menyiapkan apa? Menyiapkan dana pendamping. Enggak besar kok Mbak, dana pendampingnya cuma 10-15%. Untuk apa? Supaya perguruan tingginya tidak lepas tangan, ada komitmen untuk bisa melaksanakan PKKM ini. Jadi jangan sampai nanti dipercayakan saya sama pemerintah sementara komitmen dari perguruan tingginya tidak ada. Jadi sama-sama kita berkolaborasi seperti itu Mbak. Ya, terkait arah dan kebijakan strategi kebijakan Direktorat Kelembagaan ini tadi selain yang kita bahas tadi Pak, mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan selain meningkatkan mutu, perizinan dan lain sebagainya? Nah, oke. Mungkin di next lagi ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini Mbak. Nah, jadi kita ini ada layanan yang tadi saya sampaikan. Ini yang kita coba transparan Mbak. Tracking usulan itu ini terkait dengan perizinan ada di sini. Kemudian insentif ini yang saya perlu sampaikan. Kami di kelembagaan diberikan emban amanah kurang lebih anggaran 1 triliun. Untuk apa? Tadi untuk insentif PKKM 400 miliar. Kemudian bagi perguruan tinggi dan prodi yang ingin meningkatkan mutunya, memiliki keterbatasan, apalagi sekarang membayar melalui LAM itu kurang lebih 50 juta. Kalau dulu kan gratis nih, Pak saya tidak punya anggaran. Silakan nanti ada bisa mengajukan insentif ke kami. Nanti kami bisa memberikan insentif 100%, 50 juta atau enggak 40 juta atau 30 juta. Silakan ajukan ke kami. Mulai minggu depan kami akan buka sistemnya untuk tadi memberikan insentif kepada perguruan tinggi atau prodi yang tidak memiliki keterbatasan anggaran. Jadi ini yang kedua adalah insentif kelembagaan. Kemudian nanti mohon Bapak Ibu dari perguruan tinggi kalau ada yang punya kerjasama dengan asing atau antar perguruan tinggi yang lain silakan ajukan izinnya. Kemudian kami pun juga memberikan beasiswa untuk negara berkembang. Jadi kita juga harus sharing dengan teman-teman di yang tempat lain yang kurang mampu. Kita memberikan juga beasiswa ke negara berkembang. Kemudian juga ada izin belajar mahasiswa asing ya. Nah izin belajar mahasiswa asing ini mohon kalau ada mahasiswa-mahasiswa dari luar tolong didaftarkan ke kami sehingga semua mahasiswa baik yang dalam negeri dan luar negeri itu bisa terdata. Kemudian ini kesehatan perguruan tinggi atau namanya EWS Mbak, Early Warning System bisa dilihat dari papan informasi dan data institusi Dikti itu bisa melihat oh saya kurang apa ya, contohnya kurang kerjasama internasional, risetnya kurang, nah ini bisa dilihat dari Pindai. Kemudian yang berikutnya kita punya yang namanya sistem informasi pengendalian perguruan tinggi Mbak, itu yang memang bisa kalau Mbak ada aduan, wah perguruan tinggi ini bermasalah lah melahirkan, silakan adukan ke yang namanya Sidali tadi Mbak. Oke. Tadi ya, betul. Nah ini kalau ini adalah capture dari Siaga sudah menghubungkan ke berbagai institusi ya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Jadi filosofi kami di layanan itu adalah sama-sama kerja, baru bekerja sama.
sama-sama kerja lalu bekerja sama. Nah, itulah sama-sama kerja baru kerja sama, itu yang disebut dengan kalau bahasa ilmiahnya interoperabilitas lah Mbak. Seperti itulah. Itu filosofi yang ingin kami sampaikan. Tadi yang menarik juga ternyata baik banget ya, tidak hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa dalam negeri tapi juga mahasiswa asing dan juga untuk negara berkembang ya Pak. Betul, negara yang berkembang ini banyak sekali ya. Kita tahun ini kita berikan 350 beasiswa total dengan ongoing dan yang lainnya untuk tadi teman-teman di negara berkembang yang memiliki keterbatasan ya Mbak ya, itu yang kita berikan ke teman-teman di negara berkembang. Baik, Pak Lukman dan Insan Dikti, kita sudah sampai nih ke penghujung podcast Dikti Menyapa kali ini. Nah, saya juga ingin bertanya nih, pertanyaan lain mungkin di luar ini apa ya? Boleh, silakan. Apa sih mimpi Pak Lukman untuk dunia pendidikan Indonesia saat ini yang ingin Pak Lukman capai? Yang pertama tentunya saya akan sangat senang dan bahagia ketika apa? Ketika seluruh mahasiswa itu sukses di masa yang akan datang tadi. Bisa diterima di dunia kerja atau bisa menciptakan lapangan kerja. Dan yang paling penting adalah kita punya generasi emas. Di tahun 2045 tadi kita bisa setara di dunia. Nah, tentunya harus dimulai dari saat ini. Nah, saya mulai dari yang terkecil. Saya terkait dengan kelembagaannya. Bagaimana menyiapkan lembaga perguruan tinggi Indonesia menjadi sehat. Itu ada yang paling penting, bagaimana menyiapkan program studi sesuai dengan standar nasionalnya. Bagaimana kurikulumnya itu bisa menjadi baik. Nah, di sinilah persiapan-persiapan menuju tadi generasi emas. SDM unggul yang dibanggakan. Itu buat saya adalah kebanggaan ketika saya secara pribadi, secara institusi bisa berkontribusi untuk bangsa menyiapkan SDM unggul Indonesia yang berdaya saing global. Itu yang paling penting. Ayo Insan Dikti kita sama-sama doakan semoga mimpi Pak Lukman bisa segera terwujud ya. Amin. Oke, Pak Lukman, sebagai penutup saya punya pantun lagi nih Pak Lukman. Oke, silakan. Biji selasih buah markisa. Cakep. Cakep. Terima kasih Pak Lukman yang luar biasa. Oke, saya timbal lagi ya Mbak ya. Boleh. Oke, salak Bali dikupas pakai belati. Cakep. Terima kasih kembali Mbak Safa dan Insan Dikti. Sama-sama. Buah markisa, buah kelapa, sama-sama Pak. Maaf saya. Ada lagi Pak pantun yang lain? Oke, saya tambahkan lagi karena ini di bulan Ramadan biasanya saya tambah dengan pantun-pantun lagi. Jadi jika semua bulan adalah dosa, maka Ramadan taubatnya. Mantap. Jika harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Cakep. Hai mahasiswa di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, semangat belajar, jangan sampai turun demi orang tua, nusa dan bangsa. Mantap. Oke, satu lagi ini pantun terakhir. Silakan Pak. Bunyi petasan kencang suaranya, pertanda Ramadan telah di tengah kita. Jadi lulusan jangan hanya mencari kerja, tapi jadilah lulusan yang menciptakan lapangan kerja. Setuju, menciptakan lapangan kerja ya Pak Lukman. Baik, okay. Ya Insan Dikti, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak podcast Dikti Menyapa sejak awal hingga akhir bersama Pak Lukman. Semoga ini bisa memberikan insight-insight dari Pak Lukman, bisa memberikan wawasan baru terutama untuk bagi mahasiswa, calon mahasiswa dan juga tenaga pendidik perguruan tinggi dimanapun berada. Terima kasih, saya Syafa Ati Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.